Baik, selamat pagi, Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah hari ini. Kita akan segera memulaikan ibadah kita, dan sebelum kita memulai bersama-sama, saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk bersatu. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, banggakanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Baik, kita siapkan pujian, katakan, "Kasih yang sempurna telah kuterima darimu." Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kembali kami bersama-sama berhimpun di hadirat-Mu. Kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, agar Engkau dimuliakan dan Engkau memberkati kami pada hari ini. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu, karena kebaikanku hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layak aku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Engkau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan
bagimu. Glory, glory bagi Yesus. Hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah segala bangsa memuji-Mu, biarlah segala lutut berlutut menyembah Engkau, dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Glory bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Biarlah hari ini kami di tempat ini, di seluruh bumi memuliakan Engkau. Bahkan di surga, di bumi, semua makhluk memuji dan memuliakan Engkau. Terimalah sembah bakti kami. Berkati kami pada hari ini Tuhan. Biarlah kemuliaan dipersembahkan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, ku sembah Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini ya Tuhan. Karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana ada. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam sepanjang umur hidup kami. Bahkan sebelum kami eksis di atas muka bumi ini, Engkau telah menetapkan dan menentukan kami. Kami ada di dalam Engkau. Dan karena itu pagi hari ini kami ada. Dan kami siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan.
Karena itu Tuhan, Engkau urapi kami yang melayani pada hari ini. Biarlah pelayanan ibadah hari ini dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan setiap kami yang hadir diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkati. Mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dan kami buka semuanya ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk. Kita akan sambung pujian kita dengan nyanyian Kemenangan Iman nomor 265, Kasih Yahoo Tak Terduga. Kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita. Karena itu kalau kita sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Saya memberikan kesempatan jika ada di antara Bapak Ibu yang mau bersaksi tentang kasih Tuhan dalam pengalaman hidup kita, baik dalam minggu yang kita lewati sepanjang tahun ini ataupun bahkan di sepanjang hidup kita.
kita tahu bahwa kasih Tuhan itu adalah fakta yang tidak mungkin memungkirinya. Karena itu jika ada Bapak Ibu yang tergerak untuk bersaksi, saya memberikan kesempatan pada pagi hari ini. Baik, kalau tidak ada, kita akan mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, itu saya undang kita semua untuk berdiri dan kita mempersiapkan pujian, katakan kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih yang seperti Engkau, Tuhan. Menikmati akan kasih-Nya yang besar dan ajaib. Ungkapkanlah pernyataan-Mu melalui mulut-Mu. Kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang ajaib, kasih-Nya yang sempurna, yang memungkinkan ada sampai hari ini dan juga dapat menikmati karya keselamatan yang besar itu. Amin.
kasih-Mu tidak ada duanya di surga maupun di bumi. Engkau satu-satunya yang memiliki kasih yang sejati. Engkau satu-satunya yang memiliki kasih yang sempurna. Dan kasih itulah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk semua hal. Oleh karena kasih-Mu kami dapat menikmati semua anugerah-Mu. Baik hal yang bersifat jasmani dan teristimewa perkara-perkara rohani. Walaupun hidup kami penuh dengan pergumulan, tapi kami tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam semua pergumulan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Hari ini dalam suasana Natal memperingati hari kelahiran Kristus, hati kami dipenuhi dengan sukacita karena kasih-Mu yang melawan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menerima semua puji-pujian kami hari ini. Inilah ungkapan hati kami, ungkapan yang mengalami kasih-Mu, ungkapan yang mengenal Engkau dengan kasih-Mu. Dan biarlah hati kami dipenuhi dengan ketulusan ketika kami mengungkapkan semuanya ini. Roh Kudus sempurnakan itu. Dan biarlah kami tetap semangat dalam menjalani hidup. Walaupun kehidupan kami, situasi yang kami hadapi tidak baik-baik saja. Tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa Engkau tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu hari ini kami teguh karena Engkau. Ini kami akan belajar firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau ajar kami. Jelikan mata rohani kami. Mampukan kami untuk menangkap firman-Mu. Dan Roh Kudus akan menolong kami. Agar kami dapat menghidupi firman itu. Dan biarlah firman kami seluruhnya menjadi persembahan bagi kehormatan Tuhan sendiri. Pakai dan urapi hamba-Mu. Dan biarlah melaluinya pada hari ini kami diberkati oleh firman. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Dan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan, kita telah berada pada hari Minggu keempat ya dalam bulan ini. Dan sekali lagi materi firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama ditentukan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia. Dan hari ini selain daripada kita melihat konteks dalam kitab Lukas tentang pertemuan Simeon dengan Yesus, kita akan melihat bagian firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18, juga disambung dengan Lukas 15 ayat 2 sampai 7 dan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, yang hari ini kita sampai pada subtema yaitu mataku telah melihat kasih ya. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18 kita akan baca bersama-sama. Bagian firman Tuhan ini ada di screen di depan. Karena ini hanya 3 ayat, mari kita ucapkan, nyatakan bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, menyimak, mengamati, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi hari ini kita tiba pada rentetan subtema yaitu mataku telah melihat kasih. Dan ini adalah pernyataan, sekali lagi pernyataan seorang tua yang bernama Simeon ketika ia berjumpa dengan bayi Yesus. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang subtema mataku telah melihat pengharapan. Ya.
bahwa di dalam diri Yesus terdapat banyak sumber yang memberikan pengharapan kepada manusia, memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan segalanya bagi kehidupan manusia, dan lebih lagi kepada perkara-perkara rohani. Bapak Ibu dan Saudara, mataku telah melihat kasih. Kalau kita mengamati tentang inti atau mayoritas berita yang disampaikan oleh Alkitab, bahwa kasih itu sangat mendominasi. Karena itu saya nyatakan kepada kita semua bahwa kasih menjadi tema utama iman Kristen. Karena itu firman Tuhan berkata dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, ini adalah merupakan pernyataan Yesus tentang apa yang saya nyatakan di depan tadi, bahwa kasih menjadi tema utama dalam iman Kristen. Kristus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau di dalam agama Yudaisme, pola ibadah, keyakinan dalam perjanjian lama itu berdasarkan hukum Taurat. Ya, tetapi pada prinsipnya ialah bahwa sekalipun manusia menempatkan hukum sebagai landasan dalam menjalani kehidupan, maka tidak ada manusia yang sanggup untuk melakukan hukum, termasuk juga hukum Taurat. Ya, Yesus sangat memahami dan mengerti itu di dalam pengamatannya terhadap penganut-penganut agama Yudaisme, walaupun itu adalah tokoh-tokoh agama, para Farisi, para imam kepala, ahli Taurat dan lain-lain sebagainya. Mereka tidak sanggup. Itulah sebabnya ketika para ahli Taurat mencoba untuk mendakwa seorang perempuan yang kedapatan bersinah, ya, mereka berkata bahwa menurut hukum Musa, perempuan yang seperti ini perlu dilempari dengan batu sampai mati. Tapi ketika Yesus memberikan sebuah jawaban yang sangat mengejutkan mereka, Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa, yang merasa tidak pernah melanggar hukum, silakan dia yang pertama mengambil batu dan melempari wanita ini dengan batu sampai mati. Dan semua orang di situ menyadari bahwa tidak ada di antara mereka yang sanggup untuk melakukan hukum dengan sempurna. Karena itu mereka pergi satu persatu. Dan ketika hanya Yesus dengan perempuan itu, Yesus memberikan sebuah pertanyaan. Tidakkah di antara mereka yang menghukum kamu? Perempuan itu berkata, tidak Tuhan. Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum kamu. Tetapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus memberikan sebuah solusi dengan kasih. Mengingatkan perempuan itu agar bertobat dan tidak mengulangi kehidupannya. Tidak mengulangi dosanya. Inilah yang disebut dengan hukum kasih. Yesus memberikan peluang. Yesus memberikan kesempatan. Yesus memberikan anugerah kepada perempuan itu berubah. Supaya hidupnya diubahkan. Dan dia sendiri menjalani sebuah kehidupan dalam kasih karunia Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga berkata, sekalipun aku memiliki semua karunia, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka semuanya itu tidak ada artinya. Semuanya itu tidak berguna. Itu yang dinyatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. Bahkan ia katakan 3 hal yang paling utama dalam iman Kristiani: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar dari antara ketiganya adalah kasih. Saudara-saudari kekasih dalam Yesus Kristus, inilah keunggulan kasih. Inilah keutamaan kasih. Bahkan kalau kita percaya kepada Kristus karena Allah mengasihi kita, kita pun juga percaya kepada Kristus karena kita mengasihi Dia. Walaupun ada iming-iming bahwa kita percaya Kristus supaya kita masuk dalam keselamatan, masuk surga, masuk dalam persekutuan yang erat, masuk dalam persekutuan yang kekal dengan Dia. Tapi hendaknya yang memberikan motivasi dan landasan dalam iman kita ialah kita mengasihi Dia.
Ia telah menitipkan kasih itu, menaruh kasih itu dalam batin kita. Dan hendaknya seluruh aspek hidup kita juga dilandasi oleh kasih. Ketika kita datang ibadah, karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Ketika kita membangun hubungan rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, hendaklah dibangun di atas kasih. Kita melayani, dibangun oleh kasih. Dan sekali lagi, bahwa kasih itu juga menjadi tema utama dalam Natal. Yang kita bacakan tadi dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar, karena itu menjadi sebuah kata kunci bahwa ketika Yesus diutus ke dalam dunia ini, lahir melalui seorang perempuan perawan Maria, karena Allah mengasihi dunia ini. Sehingga firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus melayani di dunia ini walaupun Ia ditolak. Yesus pada akhirnya menderita. Yesus pada akhirnya mati di atas kayu salib. Semuanya itu karena dilandasi oleh kasih. Itulah sebabnya kita harus memahami dan mengerti ini. Kelahirannya di dunia ini, Allah merupakan pernyataan kasih Allah kepada dunia. Ya, sekali lagi, kelahiran Yesus ke dalam dunia ini adalah penyataan kasih Allah. Ya, tidak hanya menjadi pernyataan, tetapi penyataan. Kalau pernyataan itu adalah sebuah kata atau kalimat yang kita dengar, yang diucapkan melalui mulut. Tetapi penyataan adalah sebuah fakta atau kenyataan yang diungkapkan, yang dinyatakan oleh Allah melalui peristiwa kelahiran Yesus. Jadi ketika Simeon melihat Yesus, bayi Yesus, maka dia katakan, inilah ungkapan, inilah penyingkapan, inilah fakta kasih Allah di dalam diri Kristus. Kasih Allah itu dinyatakan. Bapak Ibu dan Saudara, pada agama-agama lain pun juga menyatakan bahwa Allah itu Maha Kasih. Tapi coba cari tahu apa yang diungkapkan oleh agama itu tentang fakta kasih Allah. Katakanlah hal yang paling primer dalam hidup manusia. Paling primer itu adalah kebutuhan utama dalam hidup manusia. Ya, kalau dalam ilmu ekonomi, kebutuhan primer kita itu apa? Pangan, ya, kebutuhan makan. Orang kalau tidak makan, ya itu teori ekonomi. Tetapi secara rohani, kebutuhan paling primer, kebutuhan paling utama kita ialah kita harus dibebaskan dari dosa. Dan coba cari tahu tentang teologi agama-agama yang memberikan penjelasan tentang kasih Allah. Karena kita tahu bahwa kalau tidak ada pengampunan, kalau tidak ada penumpahan darah, Kitab Ibrani pasal 9 menyatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena itu klimaks atau puncak daripada kasih Allah diwujudkan dalam Kristus dan penderitaan di atas kayu salib. Karyanya di atas kayu salib. Karena hanya dengan penumpahan darah dan kematian Kristus, maka pengampunan itu disediakan bagi dunia. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Lalu sebuah pertanyaan yang penting bagi setiap kita untuk membandingkan teologi Kristen dengan penganut-penganut kepercayaan lain. Apa bukti yang disodorkan oleh agama-agama lain bagi dunia ini tentang kasih Allah yang besar itu? Apa tindakan Allah yang diuraikan, yang disampaikan di sana tentang kasih Allah yang besar bagi dunia ini dengan kebutuhan manusia, bahwa manusia harus diampuni dan diselamatkan dari dosa? Saya tidak melihat pernyataan-pernyataan agama lain tentang kasih Allah yang besar itu. Ya, yang digaungkan, yang dikumandangkan bahwa Allah Maha Kasih. Tetapi apa bukti kasih Allah dalam menyelamatkan umat manusia dari dosa? Tidak ada. Justru ketika menyampaikan tentang agar manusia diselamatkan dari Allah, justru jasa manusia yang diuraikan. Jasa manusia yang disodorkan, kesalehanlah, ya.
Tetapi Alkitab dengan jelas menyampaikan kepada setiap kita bahwa bukti tentang kasih Allah yang besar dengan kebutuhan yang urgent yang dimiliki oleh manusia adalah pengampunan dari dosa. Karena itu sekali lagi bahwa tanpa pengampunan dosa, maka hidup kita sesukses apapun di dunia ini, maka pada akhirnya kita akan berakhir di neraka atau kebinasaan. Saya mengingat pernyataan daripada seorang dosen saya yang katakan gini, kalau tidak ada penyediaan pengampunan oleh darah Kristus bagi dunia, bagi manusia Allah, kita ini sama seperti ayam potong. Ayam potong itu ya dibeli, kemudian dipelihara, dikasih makan supaya gemuk, dan setelah itu berakhir di pembantaian. Ya, Pak Agus pernah pelihara ayam ya. Semuanya itu berakhir di mana Pak Agus? Dipotong. Ya, dipotong. Ya, begitulah gambaran tentang kehidupan manusia. Kalau tidak ada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan inilah fakta Allah mengasihi manusia dengan mengaruniakan anaknya kepada kita. Amin. Karena itu berbahagia dan bersukacita. Ya, kelahiran, kemudian kematian dan kebangkitan adalah mata rantai yang tidak boleh dipisahkan dalam karya Yesus bagi dunia, bagi kita sekalian. Karena itu kita bersyukur bahwa predikat peranan Yesus dalam dunia ini sangat komplit dan sangat sempurna. Orang lain hanya mengenal Yesus itu sebagai nabi. Kita pun juga mengenal dia sebagai nabi. Tapi bagi kita, dia adalah nabi, imam, juru selamat, ya, penebus kita. Apa saja ia lakukan bagi kita supaya kita diselamatkan dan berada dalam persekutuan dengan dia. Amin Bapak Ibu. Ketika kita mencoba untuk melihat berbagai sisi kehidupan Yesus, tidak ada satu titik pun juga yang tidak memberi dampak dan manfaat bagi kehidupan manusia. Karena itu kebutuhan terbesar kita dalam perspektif rohani adalah Kristus. Karena itu mari kita bangun relasi yang semakin dalam dengan dia. Sekali lagi, mungkin kita dikelilingi oleh orang-orang yang ada di samping kita, yang mengasihi kita, tetapi pada akhirnya mereka akan meninggalkan kita, atau bahkan kita pun juga akan meninggalkan mereka. Buktinya ialah bahwa ketika kita dipanggil Tuhan masing-masing, kita akan melewati lorong maut itu. Ibu Wulan minta ditemani. Ketika Ibu Wulan, ya siapapun pasti akan mengalami itu, melewati lorong maut, meninggalkan dunia ini. Minta didampingin? Pengennya dampingin Pak. Nah, siapa yang mendampingin? Tidak akan ada. Ya, Pak Agus ada Ibu Vivi, tapi ketika Pak Agus menghembuskan nafas terakhir melewati lorong maut itu, ada yang mendampingi? Tidak akan, tidak ada. Saya pun juga begitu, kita pun juga begitu. Tetapi Yesus akan mendampingi kita, baik dalam kehidupan jasmani, melewati lorong maut, dan apatah lagi ketika kita masuki pintu surga. Amin. Amin. Karena itu, ya, pasti kita akan meninggalkan orang lain, dan kita juga pasti akan ditinggalkan. Itu adalah sebuah perubahan yang kita tidak mungkin hindari dan kita tidak mungkin pungkiri. Hanya Yesus yang setia yang akan mendampingi kita hari ini sampai kepada kekekalan. Dan ia telah hadir bagi kita. Mengapa? Karena ia mengasihi kita. Kelahiran Yesus adalah pernyataan kasih Allah kepada dunia. Ya. Yohanes 3 ayat 7 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Keselamatan dianugerahkan oleh Allah kepada setiap kita adalah sekali lagi hanya melalui Yesus, bukan melalui Nabi yang memberikan petunjuk jalan. Karena Yesus adalah jalan itu. Ia juga memberikan petunjuk, tapi ia juga adalah jalan itu. Mengapa? Karena ia dari surga, ia kembali ke surga, ia tahu tentang surga. Bahkan ia berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan setelah itu aku akan kembali supaya di tempat di mana aku berada,
kamu pun berada di situ. Ingat itu ya. Jadi ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihi kita, hanya Yesus yang setia sampai selamanya. Bapak Ibu dan Saudara, kasih yang bagaimana yang dilihat oleh Simeon yang dalam diri Yesus, yang ada pada Yesus ketika ia berkata, aku telah melihat keselamatan, aku telah melihat Yesus, aku telah melihat kasih itu. Yang pertama ialah bahwa, mari kita coba buka di dalam Lukas pasal 15 ayat 4. Apa yang dinyatakan oleh Simeon ya, terkait dengan pernyataan bahwa aku telah melihat keselamatan, aku telah melihat kasih itu. Karena di dalam diri Yesus, pernyataan kasih Allah itu sungguh sempurna. Ini merupakan kisah tentang perumpamaan domba yang hilang. Bagaimana gembala yang baik itu bersikap atas dombanya. Ayat 4 dalam Lukas pasal 15 berkata, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Pada bagian ini saya memperoleh penjelasan tentang kasih yang seperti apa yang dilihat oleh Simeon pada diri Yesus. Yang oleh karena orang berdosa, walaupun satu orang, Yesus rela datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkannya. Yang pertama ialah bahwa kasih yang ada pada Yesus adalah kasih yang berinisiatif. Kasih itu tidak pasif. Kasih itu tidak dalam perasaan, tapi kasih itu diwujudkan dalam tindakan. Amin. Memang kasih itu harus dimulai dari kasih, dari hati. Tetapi kasih itu tidak hanya tersembunyi dalam hati, tapi kasih itu harus dilihat. Kasih itu harus berdampak. Kasih itu harus dialami manfaatnya. Ya. Kasih yang berinisiatif. Yesus melangkah keluar dari surga menuju bumi karena kasih itu. Ini yang menjadi pembelajaran bagi setiap kita, bahwa kita memiliki kasih tidak hanya dalam perasaan, tidak hanya dalam hati, tetapi juga dibuktikan dalam tindakan. Yang kedua, kasih itu ada upaya maksimal mencari. Ya. Lagu tadi berkata, mencari dan mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Yesus mencari. Biasanya memang kita mengasihi seseorang, tapi ketika ada hambatan, ada kesulitan untuk mewujudkan kasih itu, maka kita urungkan niat untuk melakukan sesuatu sebagai bukti atau sebagai tanda kasih. Tapi Yesus tidak pernah urung, walaupun ia ditolak oleh dunia ini, walaupun sebagian dunia ini menolak dia, bahkan membuat Yesus menderita. Ketika Yesus akan datang ke dalam dunia ini dan Yesus tahu bahwa ada sekelompok manusia menolaknya, apakah Yesus urung? Apakah Yesus membatalkan niatnya? Tidak, bukan. Apa tak lain ketika ia akan ditangkap, dia akan dibuat menderita bahkan sampai mati. Ya. Kalau Bapak Ibu mengasihi seseorang dan ketika Bapak Ibu tahu bahwa orang itu akan menolak kasih kita, apakah kita mengasihinya? Bagaimana Pak Agus? Enggak. Ya. Itu yang namanya kasih yang bersyarat. Tapi Kristus memberikan kepada kita adalah kasih tanpa syarat. Yesus tahu bahwa orang itu akan menolaknya, tapi dia tetap mengasihi. Ya. Ini normal enggak? Ini di atas normal ya. Ini melampaui batas. Dan kasih inilah yang disebut dengan kasih agape. Sulit ya Bapak Ibu? Pak Yaman, gimana sulit? Sulit. Ya, tapi walaupun bagaimana, saya selalu berkata bahwa kalau Yesus bisa, Ia merintis jalan bagi kita supaya kita pun juga bisa. Kita tidak bisa karena memang kita tidak mau. Amin. Ya, itu sebuah prinsip yang menolong kita untuk memiliki harapan dalam ketidakberdayaan kita, dalam ketidakbisaan kita. Bahwa kalau Yesus bisa,
pasti Ia akan menganugerahkan kebisaan itu pada kita. Persoalannya ialah kita mau enggak? Ya, sekali lagi, Yesus tidak pernah memikirkan sebuah skenario jalan pintas, jalan yang enak untuk menyelamatkan kita. Yesus justru menempuh jalan yang tersulit dalam hidup ini agar kita digapainya untuk dipulihkan dalam kasih Bapa. Amin. Ya, justru inilah kekristenan sebenarnya. Selama ini kita mengikut Yesus, kita melayani Yesus. Kalau mau enak-enak saja, kalau kita diapresiasi, kalau kita disambut dengan senyum. Tapi ketika kita ditolak, ketika kita dicuekin, maka perasaan pun juga akan terpengaruh dengan sikap-sikap yang tidak baik, yang merupakan respon daripada tindakan kita. Tapi Yesus terobos semuanya itu. Yesus tidak peduli manusia mau terima atau tidak, tapi dengan tulus Ia tetap mengasihi. Tapi pada akhirnya konsekuensi daripada sikap manusia akan diterima oleh manusia itu pada saatnya nanti. Karena itu mari kita belajar berdoa, Tuhan, berikan hatimu kepadaku, ubahlah hatiku, jamalah hatiku, basuhlah hatiku dengan darahmu, supaya saya bisa memiliki hati Yesus yang memiliki kasih agape yang sangat luar biasa. Kasih yang berinisiatif, kasih yang mencari, kasih yang berkorban, dan kasih yang sempurna. Mari kita perhatikan apa yang dinyatakan oleh Lukas 15 ayat 4 tadi. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Artinya ialah bahwa upaya Yesus dalam mengasihi kita tidak setengah-setengah. Ya. Kalau ada halangan, urung, batal, Yesus tidak pernah seperti itu. Firman Tuhan katakan sampai ia menemukannya. Totalitas dan kasih itu adalah kasih yang sempurna. Makanya pujian tadi kita berkata, kasih yang sempurna telah. Makanya mari kita sadar bahwa kalau Ia sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, maka kita pun juga seharusnya mengasihi orang lain dengan kasih yang sempurna. Setuju? Halo? Kalau Yesus sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, maka kita pun juga harus mengasihi dengan kasih yang sempurna. Jangan pernah berharap kita dikasihi dengan kasih yang sempurna oleh Yesus, tapi kita mengasihi orang lain dengan kasih yang cacat, dengan kasih yang separuh-separuh, dengan kasih yang seadanya. Ia memberikan kepada kita kasih yang sempurna, karena Ia mencari kita, menyelamatkan kita secara totalitas. Dan kasih yang mendatangkan kasih yang sempurna itu, kasih yang total itu adalah kasih yang mendatangkan kebahagiaan. Ketika domba yang terhilang tadi itu ditemukan oleh gembalanya dalam perumpamaan Yesus di sini, maka ada sukacita. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ingat sekali lagi, bahwa ketika kita ditemukan oleh Yesus dan dikembalikan ke dalam relasi persekutuan dengan Bapa di surga, maka ada kegembiraan, ada sukacita di surga. Mari kita pahami dan kita sadari itu, sehingga tak meneguhkan kita bahwa tidak hanya dunia ini yang bersukacita, surga pun bersukacita karena keselamatan kita. Yang berikutnya, bahwa kasih itu adalah kasih yang sejati. Ya, mari kita melihat 1 Yohanes 4 ayat 7. Ya, karena ini ada kaitannya dengan tugas dari Badan Pengurus Pusat, bahwa membicarakan tentang kasih pada bagian ini adalah harus berdasarkan referensi yang dinyatakan di sini. Jadi saya tidak lari dari konteks atau amanat melalui tema pada pagi hari ini. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 7. Ya, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi,
Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini adalah bukti. Kalau Allah ada di dalam kita, kita ada di dalam Allah yang sungguh, maka kita pun juga bisa mengasihi dengan kasih Allah. Dan kasih itu membuktikan kita bahwa kita benar-benar ada di dalam Allah dan mengenal Allah. Ya, bukti bahwa kita mengenal Allah bukan karena pintar berkhotbah. Bukti bahwa kita mengenal Allah bukan karena saya pintar BL. Bukti saya mengenal Allah bukan berarti bahwa saya bisa menyampaikan kata-kata kasih itu dengan baik. Tidak. Bukti bahwa kita mengenal Allah kalau kita mengasihi Allah. Kalau kita memiliki kasih. Kasih apa tadi? Kasih yang sempurna dan totalitas. Kasih itu membuktikan bahwa kita mengenal Allah. Kasih itu pun juga memampukan kita untuk mengasihi sesama. Sekali lagi, seseorang yang memiliki kasih dari Allah, maka pasti Allah juga akan memampukannya untuk mengasihi orang lain sama seperti Allah mengasihi orang itu. Tidak bisa tidak. Ini adalah sebuah prinsip yang Tuhan tanamkan bagi setiap kita di dalam firman-Nya. Karena itu jangan pernah bilang, saya tidak bisa, karena saya bukan Yesus. Yesus memberikan jaminan kepada kita bahwa Ia akan memampukan oleh Roh-Nya untuk mengasihi setiap orang. Ketika Yesus berada di atas kayu salib terhadap orang-orang yang menangkapnya dan membuat dia menderita dan membuat dia mati di atas kayu salib, tidak ada satu kata kutuk pun juga, dendam pun juga yang ada mulutnya. Tetapi kasih itu memenuhi hati pikirannya sebagai manusia, dan Ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pernyataan ini lahir dari kesadaran kasih dan memiliki hati yang memiliki kasih yang luar biasa. Dan kita pun juga harus memiliki ini. Kasih yang membuktikan bahwa kita berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Kemudian kasih yang memberanikan kita menghadap pengadilan. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam iman kita, keyakinan kita, bahwa satu saat nanti setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Ketika kadang-kadang kita memikirkan tentang pengadilan ini, karena kita memahami dan menyadari mengenal diri kita yang tidak sempurna, hati kita ketar-ketir, hati kita cemas. Kemarin saya melihat di YouTube itu membandingkan tentang narapidana koruptor yang ada di Cina dengan di Indonesia. Orang memperlihatkan tentang seorang pejabat negara yang korupsi, mukanya murung, mukanya sedih, tanda penyesalan dan tanda duka cita. Tapi para koruptor di Indonesia ketika ketangkap memakai baju oranye itu, di depan wartawan itu mereka senyum dan lambaikan tangan, ya. Kenapa begitu, Pak Agus? Mungkin mereka tahu mereka walaupun di penjara hidup enak, kan. Mereka punya ruangan khusus yang ada AC, kulkas, karena mereka gunakan uang koruptor itu untuk nyogok, makanya mereka tidak takut. Tapi pada pengadilan Allah nggak ada sogok-sogok itu, mungkin Bapak Ibu pernah juga mengalami proses hukum, sengketa apapun, nyogok itu, kasih keluar uang itu untuk kasih licin perkara itu, bukan persoalan tabu lagi, sudah biasa dalam negara ini. Tapi di surga tidak ada nyogok. Karena itu memikirkan tentang pengadilan Tuhan itu setiap orang takut, Tapi kita yang telah mengalami kasih Allah, kita tidak perlu takut. Karena kita ada pembela yang agung, yang namanya siapa? Yesus. Amin, Bapak Ibu. Mengapa? Karena Dia mengasihi kita. Ia mendampingi kita hari ini, bahkan sampai kita pun juga menghadap tahta pengadilan Allah. Ia ada bersama-sama untuk mendampingi kita, memberikan pembelaan bahwa walaupun kita adalah manusia berdosa, kita salah, kita adalah penjahat, tapi karena kita sudah beriman kepadanya dan Ia telah menebus kita dari dosa-dosa kita, maka Ia telah menjamin. Mengapa? Karena hukuman akibat dosa kita
telah Ia gantikan di atas kayu salib. Amin. Ini jaminan bagi setiap kita. Karena itu, mari kita pahami mengerti tentang kasih Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Simeon berkata, mataku telah melihat keselamatan, mataku telah melihat kasih itu. Dan Yesus adalah yang lahir itu, Allah penyataan kasih Allah kepada kita, kepada dunia ini. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita Allah. Buktikan kasih Allah itu dalam hal kita mengasihi saudara kita. Seperti apapun saudara kita, membuat kita kesal, membuat kita marah, Kristus katakan, engkau tetap harus mengasihinya. Matahari itu akan tetap bersinar walaupun mendung pada planet bumi ini. Sekalipun berawan, sekalipun hujan, matahari itu tetap bersinar. Ia tetap tidak pernah buruk. Demikian pun juga kasih Allah dalam hidup kita. Seperti apapun kondisi hidup kita, mau diterima atau tidak, diperlakukan dengan baik atau tidak, dari hati yang sama akan tetap keluar kasih yang sejati. Karena itu alami, nikmatilah dan pancarkanlah kasih Kristus. Ia lahir di dunia ini untuk memberikan kasih yang sempurna itu kepada kita, supaya kita pun juga membawa kasihnya itu untuk menjangkau dunia ini. Sekali lagi, selamat Natal, dan biarlah kasih kita semakin sempurna di dalam Dia. Dan kita dalam membangun relasi dengan Tuhan, membangun relasi dengan sesama, tugas-tugas dan tanggung jawab kita, lakukanlah yang didasari oleh karena kasih Allah. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa. Baik Pak Yaman, tolong berdoa buat kita, buat firman Tuhan pagi ini. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau mengutus anakmu yang tunggal untuk menebus kami, untuk menunjukkan kasih-Mu kepada kami, bahwa kasih-Mu dekat dengan kami, bersama-sama dengan kami, dan kami bisa nikmati, kami bisa berinteraksi dengan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan terus mengingatkan kami untuk melewati kehidupan kami, bahwa ada Tuhan yang mengasihi kami. Apapun situasi, kondisi yang kami sedang alami, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami, mengasihi kami, dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan kita. Mohon kesediaan Pak Agus untuk menjalankan kantong kolektif. Baik, sebelum kita berdoa untuk persembahan ini, saya membacakan satu ayat yang menjadi landasan kita untuk memberikan persembahan kita pada pagi ini. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam dibaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Pak Agus, tolong berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memberi berkat kepada kami yang berlimpah, dan tiba saatnya kami akan mengembalikan berkat, sebagian berkat dari-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat, terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, sebagai ucapan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi pekerjaan-Mu ya Bapa. Setelah Tuhan kuduskan, Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bersama dengan itu kita siapkan pujian 197 dalam nyanyian kemenangan iman. Kita nyanyikan 3 ayat. Aku tahu yang ku percaya. Rahmatnya
keduniaan maupun di kekalan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kehadiran kita pada hari ini. Kalau seberapapun kita percaya janji Tuhan bahwa 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, di situ Ia hadir. Hari ini Tuhan dimuliakan oleh ibadah kita. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu, juga Bapak Ibu yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk pengumuman tanggal 25 Desember ada ibadah bersama yang merupakan Natal Am bagi seluruh gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Ibadah itu kita akan laksanakan pada jam 9 ya. Kemudian untuk sisa bulan ini masih ada 1 kali ibadah hari Minggu, yaitu pada tanggal 29 ya. Jadi kedua ibadah ini akan dilayani oleh Pak Yaman nanti. Mohon kehadiran Bapak Ibu sekalian. Baik, hal yang berkaitan dengan kegiatan akhir tahun, awal tahun nanti mungkin akan disampaikan melalui grup jemaat karena belum ada info ya. Ya, kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Cynthia Deselina pada tanggal 17 dan Bernadette pada tanggal 18. Saya rasa itu saja pengumuman. Mungkin setelah itu saya, Pak Agus, Pak Yaman, nanti kita sebentar kita akan mendiskusikan tentang kegiatan akhir tahun. Baik, saya rasa itu saja. Tuhan memberkati. Mari saya ajak kita semua untuk berdiri untuk menyelesaikan ibadah ini. Kita nyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Segala hormat, pujian, syukur, dan terima kasih karena ibadah ini dapat berjalan dengan segala baik dari awal, pertengahan, hingga menjelang selesainya. Semua karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, dan kami percaya bahwa kami diberkati, kami diteguhkan dengan firman-Mu, juga dengan puji-pujian yang telah kumandangkan bagi kemuliaan Tuhan pada hari ini. Tuhan juga memberkati semua hamba-hamba yang sudah melayani. Apapun bagian pelayanan kami hari ini, kami persembahkan semuanya untuk Tuhan. Juga seluruh Bapak Ibu yang hadir hari ini, kami percaya Tuhan memberkati kami. Bapa di surga, hamba tetap berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Tuhan terus berikan semangat gairah agar mengasihi Tuhan dan mengasihi tubuh-Mu di tempat ini. Dan mereka boleh tetap setia. Kegiatan-kegiatan di akhir tahun kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tolong memberkati baik dalam kebersamaan kami maupun juga kegiatan-kegiatan jemaat Tuhan, baik dengan keluarga di rumah, bahkan secara personal. Tuhan Engkau juga menolong. Dan berdoa juga untuk jemaat Tuhan dalam menyambut tahun baru. Kiranya Tuhan siapkan hati mereka, seluruh keberadaan mereka agar lepas menyambut tahun baru, tetap bersama dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kondisi sakit, lemah tubuh. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau jamah, hibur, teguhkan mereka. Kami terus menopang hamba-Mu Ibu Asyu, hamba-Mu Ibu Marta, hamba-Mu Ibu Lia, hamba-Mu Ibu Yuli, hamba-Mu Ibu Liliana, dan juga Bapak Ibu yang lain yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu,
Tapi jika hari ini kondisi fisik mereka lemah atau sakit, ya mohon Tuhan hibur mereka, lawat mereka. Ya mohon kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Engkau memberkati sehingga usaha dan pekerjaan itu menghasilkan ekonomi keuangan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Bahkan mereka juga boleh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan persembahan khusus mereka. Juga ingatkan mereka untuk mengembalikan apa yang jadi hak dan milik Tuhan, yaitu persepuluhan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang akan berlibur. Tuhan Engkau sertai dan memberkati mereka. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah yang saat ini sementara libur. Tuhan Engkau tolong memberkati mereka, dan mereka dapat mengisi masa liburan dengan hal-hal yang positif. Kami mengucap syukur dengan keluarga Pak Ismail, keluarga Pak Yohanes, di mana anak-anak mereka, anak-anak kami berulang tahun, Cynthia Bernadette. Tuhan Engkau memberkati mereka dengan umur panjang dan masa depan yang penuh harapan. Ajar mereka untuk tetap setia dengan Tuhan, menyerahkan masa muda mereka kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih dan berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di luar, baik yang ada di domestik maupun di luar negeri. Pak Koni yang ada di Bogor, para Diman yang ada di Jawa, Tuhan Engkau memberkati. Juga Ibu Vivi yang ada di Amerika, Alvin, juga Ina, Tirta, Claudia. Tuhan Engkau memberkati mereka di Amerika. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur bersama dengan keluarga Tirta atas lahirnya seorang anak. Tuhan Engkau memberkati keluarga ini sehingga semakin setia dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Dan tolong ingatkan mereka supaya mereka juga mengingat jemaat di tempat ini yang merupakan keluarga rohani mereka yang selalu mendukung mereka di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam segala pergumulan mereka, apapun bentuknya kami serahkan dalam tangan-Mu. Ini Tuhan Engkau tolong menyertai. Masa liburan jemaat-Mu Tuhan menyertai, baik pergi maupun kembali. Biarlah sukacita Allah boleh menaungi mereka. Dengan kondisi atau cuaca pada bulan Desember ini yang selalu hujan, kami mohon Tuhan Engkau berikan kesehatan yang prima bagi kami. Pelayanan-pelayanan akan berlangsung. Mari Tuhan Engkau berkati pada tanggal 25, tanggal 29 Desember. Tuhan Engkau tolong jemaat mengingatkan mereka supaya mereka dapat hadir. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia yang saat ini sementara memperingati, mensyukuri akan ulang tahun kelahiran Kristus melalui Natal, ibadah-ibadah Natal, baik dalam organisasi gereja, persekutuan-persekutuan, keluarga-keluarga. Tuhan Engkau memberkati, dan dengan kegiatan-kegiatan itu mereka memahami dan mengerti esensi kelahiran Kristus bagi dunia ini, bagi kami semua, dan mengubahkan kami untuk semakin setia dengan Tuhan. Ya Bapa di surga, semua rencana-rencana ke depan bagi jemaat-Mu, Tuhan Engkau memberkati dan wujud nyatakan itu dengan kuasa-Mu dalam pengalaman hidup kami. Kami berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati. Penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa, Tuhan Engkau berkati hamba-hamba yang ada di garis depan. Tuhan berikan semangat, gairah dalam melayani. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa untuk kerjasama para pimpinan-pimpinan gereja, agar pimpinan gereja bersatu untuk dapat memenangkan Indonesia ini bagi Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati presiden dan wakil presiden, para menteri. Ialah Tuhan Engkau tolong mereka supaya mereka boleh bersatu untuk dapat membangun negeri ini agar dapat mendatangkan kemaslahatan, kesejahteraan bagi bangsa ini. Semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Tuhan Engkau berkati. Biarlah bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Kami mendukung itu karena kami sadar bahwa kesejahteraan bangsa ini juga menjadi kesejahteraan gereja Tuhan di Indonesia. Terima kasih juga untuk berkat keuangan yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu, dan hari ini sudah memberikan persembahan mereka, baik persembahan syukur, persembahan kolektif, janji iman, semuanya itu kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kembalikan berkat-Mu baik bagi jemaat-Mu, berlipat kali ganda, dan biarlah kami tetap menikmati anugerah Tuhan dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan doa kami, karena kami bawa doa ini
hanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan pulang. Arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah, renungkan, dan lakukanlah itu dalam segala kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menyebut saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu yang datang. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan memberkati.